Halo perempuan keren, hari ini sungguh spesial. Saya yang deg-degan karena kalau saya sekarang ini kan usianya 47. Saya punya narasumber yang saya kenal dari kita sebelum umur 12 tahun ya An. Ini Aan Sumarno, kesayangan aku. Kita bilangnya si Aan Pinky, makanya kita pakai baju warna pink karena Aan selalu pakai baju pink. Aan sekarang usianya berapa An? 43 mau 44. Dia tapi tidak terlihat 43, dia selalu kelihatan seperti 27 dan anaknya 4 say ya. Aan saya kenal dulu banget tuh sering banget sakit, jadi kita udah Aan kenapa gitu. Jadi Aan tuh selalu menjadi perhatian kita karena kita udah seperti keluarga. Tapi Aan sekarang ini saya senang banget lihat postingannya, bisa dilihat nanti di Instagramnya yang for umum yang mana? @bunbun_4. Aan sekarang profesinya apa namanya? Oke, aku itu adalah Access Bars Practitioner and Facilitator. Kalau practitioner itu adalah kita boleh praktek ke klien. Kalau fasilitator, aku udah ngambil license-nya, kita boleh buka kelas dan ngajar. Buat orang-orang yang tertarik untuk belajar. Jadi you can do it yourself tuh, buat ke suami, buat ke anak, buat ke keluarga dekat atau ke teman atau ke klien lain. Nah, Access Bar itu apa buat orang yang baru pertama kali mengenal kata itu? Jadi bars itu bukan singkatan, Bars jadi dia itu adalah tiang, karena kan nanti kita akan dipegang di kepala, which kanan kiri itu dia kayak menembus gitu, jadi dia bisa menembus limitasi kita, terus point of view kita, fixed point of view yang kita punya terhadap sesuatu gitu, sehingga kita bisa mempunyai kemungkinan yang berbeda dan menghapus limitasi-limitasi yang menghambat kita untuk berkembang lebih ke depannya. Apa yang membuat akhirnya gue mau cobain ini nih? Apa reasonnya? Jadi waktu itu kan aku sakit, yang aku udah bolak-balik ke dokter sampai berobat ke luar negeri. Waktu itu lebih ke pencernaan, terus ternyata aku punya anxiety dan panic attack yang pada saat itu, ini apaan sih, kok gue kayak deg-degan mau pingsan, terus jadi nggak bisa keluar, jadi lemas, bangun aja susah gitu ya. Padahal aku aslinya kan yang very cheerful gitu, jadi terus jadi depresi juga gitu, maksudnya kok gue jadi kayak gini gitu. Udah nyari-nyari apa berobat kemana-mana tuh, ya setiap berobat ya dikasihnya obat karena kita kan ke western medicine gitu kan. Aku udah belajar beberapa modalities lain juga, sampai akhirnya waktu itu aku pergi disaranin temanku, ini ada ntar lo cuma tinggal tiduran terus ini terus aku pikir ya udahlah, why not, gue udah semua gitu, coba gitu dan ya udah cuma tidur doang gitu ya, seburuk-buruknya ya gue tidur gitu kan, toh gue udah segala ditusuk segala macam, udah kenyang gitu. Udah pas aku cobain di first session, ternyata keluar aku menyimpan sesuatu dari aku umur 8. Buset, langsung tahu tuh. Aku kayak ngelihat sendiri gitu. Berarti aku kan udah menyimpan itu berpuluh-puluh tahun. Plus banyak ada grief waktu papa meninggal, mama meninggal, yang semua aku kubur karena kan aku waktu itu nggak ada supir, nggak ada ART, jadi semua aku kerjain sendiri. Dan itu begitu, Wonder Woman begitu semuanya. Grieving proses itu semua aku kubur, dan aku nggak tipe yang expressing my anger, my sadness, ya udahlah pokoknya semua. Gue harus kuat buat anak-anak gue, jadi gue maju terus gitu. Sementara badan kita tuh nggak gitu, mereka tuh pinter dan dia nyimpen apapun emosi itu, baik senang, sedih, segitu marah, segala macam gitu. Yang kalau kita ignore, ya dia akan melakukan reaksi, which is pain itu adalah salah satunya gitu. Dia kan ngasih signal nih, ada sesuatu nih yang salah gitu. Tapi kita ignore, pusing doang, nyeri-nyeri doang, minum aja apa gitu, pokoknya oles-oles aja apa gitu. Padahal ya hilang mungkin, tapi kan tumpuk tuh, and at one point nanti bisa badan kita udah either meledak atau dapat sakit yang vonisnya deng gitu. Itu sampai berat Aan tuh berapa? Aku beratnya 35. Itu berat aku SMP gitu. 35 kan? Terus udah gitu anak 4 ngurus semuanya sendiri. Kita mau mulai. Pesan Vanita sama gue, lo siap nggak Mos? Insya Allah siap, karena semuanya udah nyobain teman-teman gue dan kita FOMO dong Nek. Bismillah ya. Oke, jadi sebelum mulai biasanya aku sentuh pundak klien, kita ajak bodinya untuk relax and have fun with this session. Gak ada salah, gak ada benar, just receive. Kamu mau tidur boleh, misalnya ada titik yang ke-trigger mau ngomong boleh, mau nangis boleh, karena reaksi orang beda-beda. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar, and just follow your body, dia mau ngeluarin apa, oke? Kita mulai dengan energy pool.
aku sendawa jangan kaget ya Nggak, kalau aku aku lagi pengen ngeluarin energi. Nggak apa-apa itu keluar, it's Hmm. part of ngeluarin. Beda-beda, ada yang sendawa, ada yang nguap, ada yang enggak bereaksi sama sekali. Nggak berarti doesn't work. Pindah ke kaki. Bobo. Feel, take your time. Pengen belanja. Tadi ada titik manis soal di sini. Apa Tadi tuh ada aging toaster. Ya, this is how you think about aging. Kan ada orang yang mikir kalau makin tua misalnya harus ini itu. Nah, ini kita netralin sehingga kan ya kata siapa kalau tua itu harus keriput, harus sakit-sakitan gitu. Kalau kita netralin kan kita jadi nggak punya point of view tentang menjadi tua kan. Jadi Iya. tua ya tua aja, itu Nambah aja proses, umur, tapi kita kan masih bisa melakukan apapun yang kita mau gitu. Jadi nggak ada limitasi, ada titik money, control creativity, how we view about money gitu, terus kontrol gitu. Creativity, ada time and space. Tadi merasa sesuatu nggak? Tidur aja, ngantuk banget. Mungkin selama ini kan kayak nge-shield, kayak to protect yourself, which is nggak salah juga, cuman nanti mungkin after the next session makin kebuka, jadi badannya makin leluasa buat ngeluarin apa yang dia mau keluarin gitu. Tadi I sense greed, Grief, ada terus little anger and resentment toward apa nggak tahu. someone, ya apapun itu, apapun yang muncul, uncreate and destroy, retro, good, bad, purple, all natural, spoils, provides, and gives. Karena semua emosi-emosi negatif itu kan nggak perlu kita bawa-bawa gitu. Jadi kita uncreate and destroy, hancurkan, hancurkan, batalkan, dan jangan diciptakan kembali. Retro, good, bad, purple, all natural, spoils, provides, and gives. Jadi kalau emosi yang muncul, udah kita hancurin, batalin, selesai. Apa yang muncul, batalin aja, selesai. Buka matanya berat banget, ngantuk banget Nek. Take your time, karena biasanya kita create space, jadi kayak gelas kan biasanya penuh gitu. Kalau busy bar tuh kayak setengahnya dibuang, jadi kan atasnya tuh ada space kosong. Nah kita tuh suka nggak biasa dengan space itu kan. Jadi kita kayak ngantuk atau ada yang ngerasa kok gue kayak ngelayang, ya itu karena si space itu. Nah kita isi aja space itu dengan doa, dengan harapan, good manifestation, you want to manifest for your life, supaya jadi yang negatifnya kita isi dengan hal-hal yang positif yang mau kita hadirkan. Tapi yang aku pengen tahu, biasanya sebaiknya itu dilakukan misalnya minggu depan lagi kah, atau 3 hari lagi kah, atau gimana? Umumnya body itu masih akan merilis selama beberapa hari ke depan. Jadi ada yang masih bereaksi, misalnya bisa ada yang jadi pipis-pipis, atau ada yang jadi pengen nangis, atau ada yang malah jadi happy gitu, beda-beda. Nah kita ikutin dulu aja prosesnya. Kalau aku biasanya nyaranin untuk awal mungkin seminggu sekali dulu, so your body bisa berproses dan bisa lebih, oh ini tuh ternyata gini gitu. Jadi the next session akan lebih banyak yang kebuka lagi, makin banyak yang kebuka, sehingga nanti ya makin ringan semua yang selama ini kependem yang nggak penting tuh bisa keluar gitu. Nah abis itu ya mungkin untuk maintenance bisa 2 minggu atau sebulan sekali, tapi ya kebutuhan orang kan beda-beda. Berapa lama? Biasanya at least 2 di 3 session tuh udah berasa banget. Ada yang sesi pertama langsung, Mbak malamnya aku bisa tidur tanpa obat. Selama ini mereka tidur harus minum obat, atau
aku akhirnya bisa ngerasain tidur yang namanya tidur gitu. Biasanya tidur tapi bangunnya tetap capek gitu. Aku bangun kayak enteng gitu. Ada yang it takes 2-3 sesi buat ngerasa sesuatu. Ada yang pertama tiba-tiba dia, Mbak aku sekarang udah jarang gampang ke-trigger sama anak gitu. Biasanya anak ngapain dikit langsung pengen 7 oktav gitu. Ini kemana anakku numpain es teh manis, aku biasa aja. Biasanya kan langsung teriak gitu. Jadi ya Beda-beda, perubahannya beda-beda dan nggak ada salah nggak ada bener, di observe aja pasti, tapi akan ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu begitu even the first session gitu. Kalaupun kita nggak ngerasain, tapi kadang orang sekitar kita kayak kok dia jadi agak lebih kalem, atau kok dia jadi lebih senyum lebih sering gitu, atau kok dia nggak gampang marah, atau ada sesuatu lah, pasti akan ada perubahan. Kalau di kota lain gimana, An? Oh bahkan ini ada di seluruh dunia sebenarnya. Itu ada webnya, you can visit, nanti bisa klik negaranya, kotanya, dan ada tuh praktisinya siapa aja gitu. Ada banyak praktisi dari seluruh dunia gitu. Bahkan banyak ada klienku yang belajar sama anaknya sehingga dia di rumah bisa saling ngebar, atau kakak sama adik, kayak aku sama kakakku kita bisa swap gitu. Jadi dia baris aku baris dia. Anak aku udah belajar juga, aku bisa minta baris dia kalau di rumah, nanti dia aku baris. Jadi energinya juga makin muter, dan itu kan create good changes buat sekitar kita gitu. Karena kalau sekitar kita banyak yang makin conscious, penuh kesadaran kan, hidup juga akan lebih nyaman aja gitu, nggak gampang marah, kita nggak, hubungan ibu anak nggak gampang berantem, ke suami, ke lingkungan terdekat lah paling nggak minimal. Nah ini yang menariknya bahwa setiap orang bisa mempelajari ini ya An ya gitu. Nggak semuanya harus buka praktek, tapi it's for yourself gitu. An sendiri prakteknya di Jakarta Selatan, 2 tempat ya An ya, di Prapanca sama di Pondok Labu. Sekarang kalau mau ikut sesinya biayanya berapa, dan kalau saran dari Aan minimal tuh berapa kali sesi? Kalau aku per sesi adalah 500.000, bisa juga ambil paket kali. Aku saranin karena biar kelihatan tuh progresnya dan benefitnya tuh gimana gitu. Karena biasanya dalam 4 sesi itu bakalan makin kebuka, dan by the 4 session tuh kayak oh gue menemukan gue yang beda gitu. Karena limitasi kita banyak yang dibuang, terus kita bisa ngelihat sesuatunya tuh jadi lebih clear dan dari sudut pandang yang berbeda. Karena oh ternyata gue punya pilihan loh, gue gak harus stuck berada di dalam emosi atau keadaan tertentu gitu. Dan bisa juga belajar abis. Nah itu dia, Aan selalu menyarankan yaudah belajar aja, karena sekarang kayak Aan bersama kakaknya sama-sama, jadi anak bisa saling juga anak juga gitu. Jadi anaknya umur berapa? Yang 14 sama yang 15 belajar juga. Belajar sih, jadi ini bisa menjadi satu kegiatan baru ya untuk keluarga. Dan yang menariknya adalah you find something new. Yang kayaknya selama ini beban ternyata jadi bisa lebih ringan. Hubungan sama yang lain juga. Nah, hubungan sama yang lain suaminya lebih juga bisa belajar. Aku juga ada yang couple yang belajar. Jadi mereka saling bar. Dan jadi tendensinya rumah tangganya jadi lebih harmonis juga. Oh, jadi ini bisa jadi obat keharmonisan rumah tangga. Wow. Judgment kita terhadap dia, ekspektasi kita terhadap dia, kalau dinetralin kan. Jadi kita nggak punya ini, kalau dikasih nggak bentrok gitu. Kalau nggak ya udah gitu. Jadi semuanya bisa lebih light. Thank you so much Aan. Menghubungi Aan di mana? Nah itu dia. Bisa ke IG aku bunbun_4r, DM aja nanti aku balas. Tuh, langsung. Thank you.